Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-27. Maafkan saya, Mas. Tapi, saya sama sekali tidak ada maksud memisahkan Mas Lang dengan anak-anak. Ucapku setelah pria itu berhenti mengutarakan semua kekesalannya. Dia memilih diam. Sebenarnya, saya hanya merasa tak enak sama Mas Lang. Saya enggak mau merepotkan. Liriku lagi sambil berpikir keras. Mencari cara bagaimana membujuknya agar mau ke bandara. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Perjalanan dari sini ke bandara pasti butuh waktu setidaknya 20 menit lewat jalan tol. Aku harus segera menemukan cara. Tapi apa? Aku enggak merasa direpotin. Sedikit pun tidak. Justru aku merasa terhibur dengan kehadiran mereka. Berapa kali lagi harus aku katakan ini padamu? Bantahnya dengan tatapan kesal dan penuh kecewa. Aku menelan ludah, bingung. Bagaimana sekarang? Aku harus nekat. Dia harus ke bandara. Bu Ajeng menunggu dan membebankan ini padaku. Aku harus bertanggung jawab kalau masih mau kerja di sini. Baiklah, Mas. Saya minta maaf. Mulai sekarang, Nada dan Rara akan langsung ke rumah Mas Lang setiap pulang sekolah. Nanti saat saya mau pulang, saya akan singgahi mereka di rumah Mas Lang. Mas Lang setuju. Usulku tak peduli lagi apakah Bu Ajeng setuju atau tidak. Yang penting sekarang Mas Lang mau berangkat ke bandara. Toh, pulang dari luar negeri nanti dia sudah sembuh. Dia pasti tak bakal butuh anak-anakku lagi seperti sekarang. Begitu pikirku. Kenapa kalian tidak tinggal di rumahku seperti waktu itu? Kamu tahu kan, waktu yang paling menyiksa bagiku itu justru malam hari. Aku kesepian, aku sendirian. Meskipun kalian tidur di kamar yang terpisah, setidaknya aku merasa aku tidak sendirian di rumah itu. Dia malah menawar. Aku berpikir lagi, mencoba menimbang segala sesuatunya. Tetapi, sungguh aku tak punya waktu untuk berpikir panjang. Begini saja. Saya janji, kami akan sering-sering nginap di rumah Mas Lang. Ucapku asal. Benar, pria itu menatapku serius. Sahutku cepat. Baik. Ingat janjimu. Iya. Sekarang Mas berangkat. Ya. Diantar sama Mas Dayat ke bandara. Sekarang. Ya. Kataku bersemangat. Segera kudorong kursinya keluar dari gudang. Namun, gerakanku terhenti. Tidak. Sergahnya dengan suara pelan tapi begitu jelas terdengar. Aku terkesima. Kaget. Tak percaya. Sia-sia aku membujuk dari tadi. Aku bahkan sudah berjanji yang mengikat diriku sendiri. Astaga, kenapa laki-laki ini, kalau tahu dia bakal tetap menolak untuk pergi ke luar negeri, tak mungkin aku berjanji seperti tadi. Lalu sekarang bagaimana? Mas Lang, Bu Ajeng sudah menunggu di bandara. Pesawatnya akan berangkat setengah jam lagi. Mas berangkat ya? Mas, pintaku mencoba membujuk lagi. Tidak, kenapa? Mas. Bukankah kalian ke luar negeri itu untuk pengobatan kaki Mas Lang? Di sini dokternya enggak sanggup. Mungkin karena belum ada alat atau bagaimana. Tapi di luar negeri kemungkinan sudah lengkap. Mas pasti bisa berjalan lagi. Mas Lang mau. Ya. Tidak. Oh, alah. Bagaimana ini? Aku gagal. Bu Ajeng pasti marah besar. Waktu makin merambat terus. Sekarang sudah pukul 7:35. Bagaimana lagi caraku membujuknya? Ambil ini. Ning, pria itu tiba-tiba mengulurkan sebuah ponsel. Apa ini Mas? Seruku kaget. Ini HP lamaku. Jarang ku pakai. Mulai sekarang kamu pakai saja supaya aku gampang menghubungimu. Pokoknya setiap aku menelpon wajib kamu angkat. Paham? Tapi Mas, ini HP mahal. Aku mau pulang. Sergahnya tak menghiraukan protesanku. Aku masih terperangah, bingung.
Belum selesai masalah dia yang tak mau juga ke bandara. Sekarang dia tambah pula dengan masalah ponsel ini. Apa kata Bu Ajeng nanti kalau tahu anaknya memberi aku sebuah ponsel? Ning, aku pulang ya. Jangan terlalu capek kerjanya. Ulangnya, dia juga mengucapkan kalimat yang berupa perhatian padaku. Ini maksudnya apa? Hei, jangan melongo aja. Aku mau pulang. Ingat, Dayat harus mengantar Nada dan Rara ke rumahku setelah pulang sekolah nanti. Big City akan kusuruh masak yang enak buat mereka. Oh iya, aku juga akan menghubungi guru ngaji buat Nada dan Rara. Kemarin sempat aku tanya, kalau Nada belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Kamu lalai mengajari mereka mengaji. Mulai hari ini, mereka akan mulai mengaji di rumahku. Permisi. Pria itu memutar kursinya, lalu mulai bergerak pergi. Aku tersadar. Mas, Bu Ajeng menunggu di bandara. Tolong lupakan dulu masalah anak-anak. Mas Elang berangkat ke bandara. Ya, ulangku memohon. Kuikuti gerakan kursi beroda itu ke arah depan. Yang menungguku di bandara itu bukan cuma ibu. Ketusnya sambil terus memutar roda. Iya, ada Pak Gondo juga. Kasihan mereka pasti semakin cemas menunggu Mas Elang. Imbuku tetap berusaha. Pria itu tak menyahut. Bu Ajeng pasti kecewa sama saya karena gagal membujuk Mas Elang. Gara-gara saya Mas Elang batal berangkat. Bagaimana kalau Bu Ajeng memecat saya? Saya khawatir sekali. Tolonglah Mas. Mas Elang ke bandara. Ya, diantar oleh Mas Dayat. Inggi Mas. Bujukku semakin memelas. Berhenti merasa bersalah. Aku batal berangkat bukan karena kamu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu. Pun anak-anakmu. Stop merasa bersalah. Lah, tadi Mas Elang marah-marah karena saya membawa Nada dan Rara tak jadi tinggal di rumah Mas Elang. Tidak ada hubungannya dengan itu. Aku memutuskan batal berangkat karena ada satu orang lagi yang diajak ibu ikut bersama kami ke Singapura. Aku tidak suka, jadi berhenti menyalahkan dirimu. Ada satu orang lagi yang diajak Bu Ajeng. Maksudnya siapa? Yat, bantu aku masuk mobil. Teriak Mas Elang memanggil Mas Dayat. Dia sama sekali tak menjawab pertanyaanku. Mas Dayat tergopoh menghampiri kami. Mendorong kursi Mas Elang hingga mobil. Lalu membantu sang majikan naik ke jok depan. Jangan lupa jemput anak-anak Bening nanti sepulang sekolah. Lalu antar ke rumahku. Perintahnya kepada Mas Dayat sambil menyalakan mesin mobil. Pajero itu pun berlalu. Tinggalkan aku yang semakin bingung dan gundah gulana. Aku mengutuki diriku. Entah kenapa aku tak berpikir panjang mengucapkan janji itu tadi. Kupikir Mas Elang akan mau ke bandara setelah mendengar janjiku. Nyatanya bukan itu penyebab dia gagal pergi. Matilah aku sekarang. Aku terjerat dengan kecerobohanku. Bu Ajeng pasti marah besar nanti. Ku dengar suara Bu Ajeng sudah merepet melalui ponsel Kak Runi. Sepertinya dia menelpon Kak Runi ingin tahu kepastiannya. Dan Kak Runi sengaja mengaktifkan pengeras suara di HP-nya. Yo wes, gagal kabeh toh. Duh, Gusti, teriak Bu Ajeng. Aku pasrah. Apapun yang terjadi nanti, aku sudah siap. Sekarang aku harus mengerjakan tugas-tugasku. Semua karyawan yang lain juga sudah berdatangan. Mereka sudah membersihkan beraneka bahan bumbu untuk kuracik. Pekerjaanku akan cepat selesai. Aku mulai melakukan tugasku dengan hati yang entahlah. Semua bumbu menu makanan untuk dijual hari ini sudah selesai kuracik. Tinggal dimasakkan saja. Pegawai lain segera mengambil bagian masing-masing. Tak perlu lagi dikomando, mereka sudah tahu apa yang dikerjakan. Kak Runi yang mengatur bagian itu. Sebuah taksi berhenti di halaman restoran. Mungkin mereka ingin mencari sarapan. Kak Runi bisa diandalkan untuk membuat menu sarapan. Itu sebab dia sudah datang pagi-pagi sekali setiap hari. Bu Ajeng datang Ning, kata Kak Runi mengagetkanku. Kukira pelanggan yang mencari sarapan. Ternyata aku salah. Kowe siap-siap diomelin. Kalaupun dia ngomong agak kasar jangan sakit hati. Ojo ngambekan. Ingat, kita butuh kerjaan. Ayo, temui. Kata Kak Runi lalu berjalan duluan meninggalkanku. Aku menelan ludah. Takut, khawatir.
dan berbagai perasaan tak enak lainnya kembali menyerangku. Kuhela napas panjang, memohon perlindungan Yang Maha Kuasa. Demi anak-anak, aku akan tahan meski dimaki-maki. Begitu tekadku. Tapi, apa iya? Aku yang salah. Anaknya yang tidak mau berangkat. Kenapa aku yang salah? Masa iya? Aku akan diam saja kalau misalnya aku akan dimaki-maki. Enggaklah. Ku tegakkan badan. Kuangkat kepala. Lalu berjalan dengan berani menuju ke depan. Buatkan teh manis panas. Ya Ran. Masuk angin saya pagi-pagi sudah berangkat ke bandara. Tapi hasilnya malah zonk. Mana tiket pesawat hangus. Semprul benar pokoknya. Wes lah. Mumet dasku kalau mikirin itu. Ku dengar Bu Ajeng mengeluh lagi. Bapak juga buatkan teh manis panas. Mbaknya juga mau. Tanya Kak Runi. Aku tersentak. Kak Runi menyebut, mbaknya. Artinya ada orang lain selain Bu Ajeng dan Pak Gondo. Siapa? Apakah dia yang dimaksud Mas Lang tadi? Mas Lang menolak pergi karena ada dia. Ku percepat langkahku. Penasaran siapa dia? Saya kopi saja Ran. Jawab Pak Gondo. Saya. Air mineral saja. Yang merek keran tapi. Ya. Saya tidak biasa minum air sembarangan. Sahut seorang perempuan yang astaga. Cantiknya dia. Bahkan suaranya saja sebegitu merdunya. Dia duduk tepat di samping Bu Ajeng. Perempuan itu bahkan langsung tersenyum sambil mengangguk saat melihatku. Sudah cantik. Ramah pula. Nduk. Ini yang namanya Bening. Anak-anaknya lah yang membuat Lang batal berangkat. Ning. Ini Kinanti. Kata Bu Ajeng memperkenalkan gadis di sampingnya itu padaku. Aku mengangguk seraya melemparkan senyum ramah. Gadis itu mengulurkan tangan masih sambil tersenyum. Aku ragu untuk menyalamnya. Minder tepatnya. Mana berani aku menyentuh tangan lembut dan mulus itu dengan tanganku yang kasar dan telapaknya kapalan seperti parutan kelapa ini. Aku takut kulit mulusnya akan tergores. Kinanti. Ucapnya masih tersenyum. Saya Bening Mbak. Ucapku terpaksa menyalamnya. Namun tak sampai sedetik aku langsung menarik tanganku lagi. Jadi piye ceritane? Nopo kowe enggak bisa membujuk Lang? Semprot Bu Ayu kemudian. Saya sudah berusaha Bu. Tapi Mas Lang tetap enggak mau. Saya minta maaf. Ucapku menunduk. Terus. Sekarang dia kemana? Tak pikir masih di sini. Makanya kami susul kemari. Katanya mau pulang. Bu. Yo wes lah. Gini. Ya Ning, Bapak sama Ibu sudah rembukkan tadi di jalan. Kinanti juga setuju. Iyo kan, Nduk. Kata Bu Ajeng menoleh kepada gadis cantik di sampingnya. Iya, Tante. Sahut gadis itu mengangguk. Kinanti juga sudah tahu kalau Lang sangat menyukai anak-anakmu. Kami tidak akan melarang. Lang boleh dekat dengan anak-anakmu. Kinanti tidak keberatan. Mereka juga boleh tinggal di rumah Lang. Tapi, hanya mereka. Kowe jangan. Ndak enak toh. Seorang janda tinggal di rumah seorang duda. Meski ada Big City dan anak-anak. Tetap enggak bagus. Iyo toh. Enjibuk. Sahutku sangat lega. Bu Ajeng tidak murka dan memecatku. Janjiku pada Mas Lang bahwa anak-anak akan ke rumahnya setiap pulang sekolah. Ternyata tidak menjadi bumerang. Alhamdulillah ya Allah. Bu Ajeng memang manusia berhati baik. Tapi, kenapa dia berkali-kali menyebut Kinanti ya? Siapa gadis itu sebetulnya? Kenapa pula mesti atas persetujuan dia? Jadi, nanti setelah Lang dengan Kinanti sudah menikah dan mengurus kartu keluarga, mereka bermaksud mengadopsi anak-anakmu. Piye, kau setuju? Duar, kok? Aku serasa mendengar ada bom meledak. Ya, kaget. Sumpah, baru saja aku memuji Bu Ajeng setinggi langit. Kok, sekarang dia bisa mengatakan hal seperti itu? Kenyataan kalau Kinanti ternyata calon istri baru Mas Lang saja aku sudah sangat kaget. Ditambah lagi dengan niat mereka untuk mengadopsi anak-anakku. Aku tak bisa percaya ini. Bagaimana mungkin Bu Ajeng berkeinginan untuk adopsi anak-anakku? Apakah dia pikir aku tidak akan sanggup membesarkan mereka? Apakah dia pikir aku ini hanya seorang ibu yang gagal? Memang iya saat ini aku belum punya uang.
Bahkan saat anakku sakit saja mesti mengharap belas kasihan orang untuk biaya berobatnya. Aku juga punya banyak hutang. Tapi, apakah itu berarti aku tak akan sanggup untuk membiayai anak-anakku selanjutnya? Kok diem? Ning, opo kowe ragu? Kowe paham toh? Artinya opo diadopsi? Aku membisu. Otakku masih belum bisa berpikir dan memilih kalimat yang paling tepat untuk melampiaskan kecewaku. Adopsi artinya diangkat jadi anak. Anak-anakmu menjadi anak Elang dan Kinanti. Masa depannya akan terjamin. Pendidikannya, makanya, kesehatannya, semua akan terjamin. Tapi yaitu, mereka akan menjadi anak Elang dan Kinanti. Kowe endak boleh sering-sering ketemu. Kowe harus menyerahkan mereka sepenuhnya. Anak-anakmu pasti akan hidup bahagia. Kowe tentu ikut senang toh. Kalau anak-anakmu bahagia, sukses hidupnya. Iya toh. Bu Ajeng menerangkan panjang lebar. Setuju. Yo, Ning. Ini buat masa depan anakmu. Toh, Pak Gondo yang biasanya jarang berbicara, kali ini ikut membujukku. Oh, ini untuk kebaikan anak-anakmu. Kamu setuju saja. Ya Ning. Sambung Bu Ajeng lagi. Tidak. Sahutku spontan. Tanpa berpikir. Satu kata itu yang keluar dari mulutku. Aku mendongah. Mengangkat kepalaku yang sejak tadi hanya menunduk. Kutatap Bu Ajeng tepat di manik matanya. Aku harus berani. Opo, kowe ngomong. Tidak. Serunya menatapku dengan mata membola. Sepertinya dia sangat terkejut dan tak menduga akan jawabanku. Maaf, Bu, saya tidak akan pernah menyerahkan anak-anak saya kepada siapapun. Saya sudah berjuang untuk membawa mereka dari rumah mertua saya. Saya juga sudah berjuang merebutnya dari tangan suami saya. Saya tidak bisa menyerahkan mereka pada siapapun. Maaf Bu, Pak, Mbak Kinanti. Tuturku penuh tekanan. Piye toh, jadi kowe lebih seneng mereka hidup susah. Coba kowe pikir pakai otakmu Ning. Kowe dan anak-anakmu itu masih bisa makan, punya tempat tinggal. Mereka bisa sekolah. Itu karena siapa? Karena aku. Ning, kalau bukan karena aku menampung kowe dan anak-anakmu, membayar rumah sakit embokmu kemarin itu, bayari sewa rumahmu, opo kowe masih bisa seperti sekarang? Ha? Bu Ajeng melotot. Kalimat kasar dan mengungkit itu akhirnya keluar juga dari mulutnya. Sepertinya dia sangat marah. Apa aku salah? Apakah kalau aku salah mempertahankan anak-anakku meski aku punya hutang banyak sama dia? Apakah karena aku sudah termakan budi dan terikat hutang, lalu dia bisa semena-mena mengambil anak-anakku untuk kepentingan anaknya? Maaf, Bu. Bukankah tempo hari Ibu bilang semua hutang-hutang saya sudah Ibu catat? Perjanjian kita. Saya akan membayarnya secara cicil potong gaji dan bonus kerja saya tiap bulan. Iya toh. Tidak ada dalam perjanjian kita bahwa saya harus setuju menyerahkan anak-anak saya bila anak ibu menginginkan mereka. Iya toh. Maaf. Saya tidak bermaksud mengecewakan ibu. Tapi satu hal yang perlu ibu tahu. Bagi saya anak-anak adalah nyawa saya. Saya tak akan pernah menyerahkan nyawa saya kepada siapapun. Maaf. Saya ke belakang ya. Rendangnya belum tanak. Permisi. Bening. Kowe. Bersambung.